Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju jirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko di dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, di pembahasan aksi puasa pembangunan minggu kedua ini, yaitu dengan subjudul merespon jeritan kaum miskin yang diambil dari bacaan Lukas 6 ayat 7 sampai dengan 22. Kita akan memasuki pembahasan di sesi ketiga. Nah, di pembahasan sesi ketiga ini ada sebuah pertanyaan. Atas pertimbangan apa Yesus memanggil para murid? Nah, saudaraku, ketika peristiwa Yesus memanggil dan memilih para muridnya, setelah Yesus melakukan proses, tentunya dia menyendiri, dia menyepi di atas bukit. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa Yesus juga butuh yang namanya keheningan untuk mengambil suatu keputusan. Yesus butuh keheningan untuk memutuskan sesuatu yang sangat menentukan karya keselamatan di masa yang akan datang. Peristiwa ini juga dapat dilihat sebagai tonggak sejarah bagi pewarta kabar baik, yaitu kabar gembira Injil yang melibatkan orang-orang kecil. Nah, saudaraku, seperti juga Anda dan saya sebagai seorang pewarta kabar baik. Nah, karena murid-murid yang dipanggil Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sederhana, yang bekerja kalau kita lihat sebagai nelayan, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai peternak, ada yang sebagai pemungut cukai, dan lain sebagainya. Yesus tidak memanggil orang-orang yang kelas 1 pada waktu itu, seperti ahli-ahli Taurat dan juga para orang Saduki dan juga para imam. Tetapi dia memanggil orang-orang yang masuk ke dalam pekerjaan kasar di masa itu. Nah, saudaraku, Yesus dalam memilih para murid tersebut pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu terutama adalah kesediaan hati dan juga keikhlasan. Orang-orang yang mau terlibat di dalam karya keselamatan, yaitu mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Saudaraku, dengan memilih para murid dari kalangan orang-orang sederhana tersebut, menunjukkan bahwa karya kabar gembira Injil lebih mudah diterima oleh orang-orang sederhana seperti kita. Kita, saudaraku, sebagai umat Katolik juga seharusnya tergabung dalam misi memberitakan kabar baik kepada siapa saja yang kita temui. Memberitakan kabar baik bukan melulu berbicara tentang isi kitab suci. Bukan berbicara bagaimana kita berkhotbah, bukan berbicara bagaimana pelayanan di mimbar. Memberitakan kabar baik bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, saudaraku, ajaran utama dan terutama yang diajarkan oleh Kristus yaitu adalah cinta kasih. Maka sebenarnya kita tidak perlu dengan mulut kita mengatakan bahwa saya pengikut Kristus, saya Kristen, saya Katolik. Tetapi kita cukup dengan melakukan perbuatan kita yang kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang sering kita temui, orang-orang yang Tuhan boleh percayakan kita sebagai keluarga kita, sesama kita, dan orang-orang yang
kita jumpai dimanapun. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, dan orang akan bertanya pula, siapa sih dia? Mengapa dia begitu baik? Apa kepercayaannya? Apa agamanya? Orang akan mencari tahu siapa Anda dan saya. Tidak perlu kita mengenalkan diri. Saya seorang Katolik, saya seorang Kristen. Saya ingin memberitakan kabar baik, saya ingin memberitakan Injil kepada Anda. Tidak perlu, saudaraku. Cukup dengan apa yang Anda perbuat terhadap orang-orang di sekitar Anda. Itu adalah menunjukkan bahwa Anda seorang Kristen yang sejati. Anda seorang Katolik yang... Nah, saudaraku, ini adalah misi kita sebagai seorang murid Kristus, yaitu membawa kabar baik bagi semua orang. Nah, terima kasih saudaraku sudah menyaksikan video ini. Bila Anda merasa terberkati oleh video ini, Anda boleh silakan subscribe, Anda boleh silakan like, dan juga komen. Anda boleh bagikan kepada banyak orang, agar video ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga bisa memberitakan kabar baik bagi semua orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.